Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan coba mereview lagi salah satu OS buatan Indonesia, namanya Asril OS. Oke, ini udah saya custom ya, udah saya pasangin desktop mat. Jadi awalnya itu si Asril OS ini menggunakan desktop Cinnamon. Oke, udah ada beberapa aplikasi Islami juga di sini. Ada aplikasi Ayat. Nah, kalau bedanya sama Maslama OS, aplikasi Ayat ini bisa berjalan offline ya, tanpa koneksi internet. Artinya ini udah aplikasi yang terinstall ke dalam sistem. Udah komplit juga ini Ayat sama tafsir Indonesianya. Cuman masalahnya di sini ketika saya klik play, si ininya nggak mau ngebaca ya. Saya nggak tahu deh, untuk settingannya mungkin ada yang harus di setting lagi. Untuk korenya ini dia nggak bisa ngebaca, tapi nggak apa-apa lah, ini udah lebih dari cukup. Terus untuk aplikasi yang lainnya ini banyak banget ya, ada Zeker juga, sama ini aplikasi Al-Quran digital yang tampilannya cuma dia ke bawah gitu ya, nggak ke samping kayak gini. Nah, ini tinggal diganti aja translasinya ke bahasa Indonesia. Oke, kemudian ada Salafi DB juga. Ini aplikasi Islami juga. Ini kalau mau nyari hadis, nyari artikel, nyari Al-Quran, tafsir, banyak ya di sini. Tafsir Ibnu Katsir juga udah ada. Contoh deh, saya mau nyari fatwa ulama misalkan, tinggal diklik di sini. Ini udah ada kumpulan e-book ya. Tuh, hukum mengutuk seorang muslim, tinggal dibaca aja ini. Oke, kemudian ini banyak banget aplikasi tambahannya ya. Ada Munajat. Ini Munajat tuh nanti dia bakal tampilannya kayak gini nih. Ini ngingetin waktu sholat dan kayak apa ya. Ini cuma tampilannya hitam ya karena saya custom, jadi tulisannya nggak kebaca. Ada kalender Hijriah juga. Terus ada kalkulator zakat. Ini aplikasinya dari Blankon atau Blankon. Blankon gampangnya gitu ya. Terus ada hadis web. Nah, ini aplikasi hadis juga. Ada Sahih Bukhari, ada banyak deh. Terus sebentar, kita bahas aplikasi Islaminya dulu aja. Nah, ini folder Islami, coba kita lihat. Oh, ini ada ebook berformat CHM, dibukanya pakai banyak aplikasi ya, bisa pakai XCHM, bisa pakai Okular. Okular bisa nggak ya? Oh, bisa. Nah, ini bisa udah diinstalin juga nih, lokasinya ada di user share folder Islami. Oke, kemudian kita coba bahas satu-satu deh ya. Ada All Day Manager buat aplikasi instalasi offline. Ini udah saya bahas juga di beberapa video YouTube yang saya upload. Kemudian untuk web browsernya dia pakai Firefox apa Chromium ya? Coba deh kita cari aja beberapa video mengenai All Day Manager. Udah saya coba jelasin di situ cara penggunaannya. Nah, ini nih All Day. Terus sebentar, kita cari dari sini aja deh. Nah, Ahad POS ini udah terinstall. Cuma saya nggak tahu ini user sama passwordnya apa, belum sempat ngulik lebih jauh ya. Ada Al-Quran online juga, ada Alphanos, ada ini sih udah saya custom ya, jadi banyak aplikasi tambahan gitu. Ada Bleach Bit, ini sama kayak si cleaner lah buat ngehapus data-data yang udah nggak penting, data-data sampah di komputer kita ya. Kemudian ada Chromium Web Browser, kalau nggak salah sih ini ya.
Chromium Web Browser, sama kayak Google Chrome. Ada GBAS juga. Nah, ini Sekolah Pendidikan Indonesia ya. Ini keren nih. Ini aplikasi untuk sekolahan akademik, ada keuangan, perpustakaan. Nah, ini nanti tinggal diulik aja seperti username-nya apa. Udah ada panduannya kok di sini. Panduan di bagian other. Nah, ini Ahad Pos, panduan Ahad Pos, panduan Oldep, semuanya udah disertain manualnya ya. Panduan Asril OS versi 9.0 dengan kode rilis LADI. Coba kita browsing deh Asril OS. Nah, ini dia Asril OS. Ini websitenya. Ini default desktopnya kayak gini ya. Cuma udah saya ganti. Oke, nah untuk dapetinnya tinggal di sini nih, dapatkan. Klik di sini. Nah, nanti ada link downloadnya di sini. Sekitar 3,7 giga. Untuk cara pembuatan USB installernya bisa pakai Etcher, bisa pakai Rufus untuk teman-teman yang pakai Windows. Nah, udah banyak nih panduan Gbilling. Nah, Gbilling ini buat warnet ya, udah ada di sini juga, ada aplikasinya juga. Nah, Gbilling server. Kalau mau bikin warnet nih pakai OS GNU/Linux bisa pakai aplikasi ini. Kemudian ada panduan apa lagi ya? Ada banyak banget deh pokoknya deh. JBAS jaringan informasi bersama antar sekolah. Lafzi pencarian lafaz Al-Quran. Panduan Ahad POS point of sales ya kalau nggak salah ya. Panduan JMP GIMP, Inkscape, panduan Java, panduan LibreOffice, panduan Linux dasar, panduan Scribus. Nah, ini buat alternatif dari Adobe Illustrator. Panduan Slims ini apa ya? Saya nggak tahu nih Slims aplikasi apa. Senayan apa nih? Senayan Library Management System ya, open source. Apa nih? Library. Buat nyari apa sih ini? Semuanya udah terinstall di localhost ya tuh. Udah ada XAMPP juga, jadi kita udah nggak usah ribet-ribet lagi gitu kalau mau install WordPress. Udah banyak banget ini. Panduan TC Exam, Tuxpaint aplikasi buat anak-anak ya, buat gambar. Kuis Parampa nih, Parampa nih ngeselin kuis. Ada Parampa 1, Parampa 2. TC Exam tuh sistem manajemen ujian berbasis komputer. Nah, ini ada XAMPP juga. Kita butuh akses root atau user password user yang kita punya untuk ngejalanin XAMPP. Ini udah running ya, makanya si aplikasi ini tuh bisa berjalan. Oke, untuk yang lain-lain mungkin masih standar aplikasinya. Udah ada ASCII Ubuntu juga, jadi buat nyari apa ya, permasalahan atau solusi dari permasalahan yang kita punya di forum Ubuntu-nya. Ini tampilannya lumayan mantap ya, karena dia pakai Cinnamon kan untuk desktop environment bawaannya tuh. Jadi buat teman-teman yang udah terbiasa pakai Linux Mint Cinnamon sih udah bakal enak lah. Ini ada otodidak juga nih, aplikasi belajar Linux mandiri. Enak banget ini. Ini dibuat sama Ade Masa Sakbar, Kang Ade ya. Ini cocok banget buat belajar. Keren lah pokoknya lah. Terus kita bahas temanya deh ya.
Kita bahas temanya. Nah, di sini udah ada beberapa tema. Untuk ikonnya sendiri dia pakai apa ya? Banyak deh pokoknya. Pakai Dalisha kalau nggak salah. Ikon bawaannya si Asriel OS. Nah, untuk wallpapernya dia juga udah banyak nyertain wallpaper tambahan ya. Oke, ini agak lama kalau buka wallpaper tuh. Oke, sedikit permasalahan lainnya yaitu ketika kita menggunakan software sources. Nah, di sini ya. Ketika saya pengen mengganti mirror, ada keterangan error. Kenapa? Karena si distro rilisnya itu nggak ke, nah ini wallpaper ada logo Asriel OS nya. Karena si distronya itu, rilis distronya itu nggak ketahuan, nggak dimengerti sama sistem. Ini kan turunan Linux Mint ya. Nah, ini kode name-nya tuh nggak ketahuan. Coba kita cek software. Tuh, valid isn't a valid Linux Mint code name gitu. Saya nggak tahu cara gantinya di mana. Oke, ini aplikasi keren nih buat dipakai di pesantren, di sekolahan, karena udah banyak panduannya juga. Jadi buat teman-teman sebagai adminnya itu bisa belajar ya, bisa belajar secara mandiri atau otodidak melalui distro ini. Oke, untuk Asriel OS ini keren lah pokoknya lah. Silahkan download, silahkan berdonasi jika mempunyai harta berlebih atau ingin bersumbang sih gitu ya, donasi hardware, donasi tunai, donasi atau mungkin memasang iklan di sini. Oke. Bisa lewat saweria.co juga. Nah, ini nih pokoknya informasinya teman-teman bisa dapetin di asrielos.or.id. Oke. Mungkin untuk video kali ini, review sederhana ini saya cukupin. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.